Baru dimention 1. Baru mention langsung hilang. Iya, ya mungkin yang tersisa masih ada retail sebenarnya untuk sekarang. Oke, akankah mereka menyimpan dulu untuk masmennya di last pick? Tapi apakah disimpan adalah pilihan yang tepat loh? Karena ini untuk Di opsi sebelah yang juga khusus. belum ada ya. Iya itu dia. Yang di sebelah juga belum muncul untuk Oke, Lunox satu di area sosok gol. gold lanernya, tapi untuk sekarang Lunox dari Gadus. Lunox di area gol langsung berhadapan dengan Brody. Brody Yuzong kah? Karena mereka Brody perlu Yuzong? ngincer ke area backline juga. Apalagi mengejar ke arah seorang Atau Brody Lapu-Lapu. Hayabusa. Lapu-lapu juga is not a bad pick. Lapu. Lapu-lapu. Ya Lapu-Lapu ternyata. Untuk lebih yang ke arah sustain depan juga ya. Dan biar lebih pasti juga untuk memicu bagaimana kehadiran dari Order Brilliance. Namun sekarang jawaban dari Occupy Trons yang tadi sempat kita bilang adalah ternyata mereka tidak menahan untuk maju, tapi mereka ingin mendobrak bagaimana lini pertahanan dari RRQ Akira semenjak early game. Melihat hadirnya Chow yang bisa menjadi salah satu korban jiwa dari Hilda karena dengan pasif terbaru dari Hilda 6 kali hit bisa menimbulkan damage yang berlipat ganda. Ini seru nih, seru nih. Ini tinggal lihat siapa aja yang kuat-kuatan hati ini untuk tetap bisa nabrak dan juga memberikan serangan ke area dari musuh, entah itu Hilda. Ya, apalagi dengan Hilda yang kita tahu sendiri dengan level 2 level aja lah udah cukup banget untuk memberikan poke damage. Dengan kita tahu sendiri dia memiliki banyak banget combat ritual yang sangat menjengkelkan. Itu Chow digebuk pakai combat ritual sakit dadanya, Pak. Bek 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 gitu kan. Bunyinya bek. Iya. Nyeri ya, nyeri. Karena kan pria sejati nggak pernah panik bak gitu. Gak gitu, beda. Tapi ya ini dengan adanya Hilda tentunya pemain-pemain dari RRQ akhirnya mereka harus lebih berhati-hati dengan inisiasi atau bahkan keagresifan yang bisa dibawakan oleh Maro dan kawan-kawannya tentunya. Apalagi di menit-menit awal ya. So kita akan melihat seperti apa untuk match point yang sudah diamankan oleh RRQ Akira melawan tim Occupy Trons. Oke, jadi langsung saja kita saksikan akankah ini game menjadi milik dari Akira kembali. Karena Occupy pun harus jauh lebih bisa meningkatkan permainan untuk bisa mengamankan game ini. Dan juga serangan dilakukan oleh Hilda pun sudah dilancarkan. Hanya saja Joy berhasil untuk mendapatkan lagi karena satu tanpa bagai dan Maro harus mengeluarkan satu sprint yang bisa diselamatkan dari bagian belakang. King mengejar bisa-bisa, setidaknya ada waktu yang mungkin bisa diajak ya untuk bisa menyingkir ke arah Hilda. Iya. Masalahnya udah retribution sih, jadi ini bakal milik Leo untuk Little Wanderer-nya. Yap, dan langsung diamankan tanpa keraguan tentunya. Dan setidaknya eksekusinya dari Maro ini biar dianya juga nggak ke-pick off sih. Jadi tidak akan ada kerugian dari Occupy Trons sendiri. Bersama dengan tim dari RRQ Akira di sini. Sama-sama nggak rugi karena posisi dari buff ini masih bisa diamankan juga oleh seorang King. Luis harus memberikan dulu ya sebuah tindakan perlindungan karena Hildanya sudah mantengin dari jauh, sudah ngajak main dari jauh. Kesian sama Hilda. Udah bawa mainannya itu, Iya, ngajak main tapi gak ada yang mau main bareng dia. kapaknya. Mau gimana pun ketika masuk ke rumput, regen SP-nya akan meningkat dan itu Yes. yang akan sedikit mengganggu bagi teman-teman dari RRQ Akira. Di sisi lain, Hulk mendapatkan satu buah Kramer dan memaksa King untuk stay di level yang ketiga. Bahkan di bawah 20 detik sebelum Turtle muncul untuk di menit yang kedua pertama. Ya, dan tapi udah mulai berkumpul nih pemain-pemain dari Occupy Trons tentunya menunggu dari objektif turtle yang mereka udah pede banget bisa diamankan tentunya dari Occupy Trons sendiri. Dan apakah kontes akan dilakukan oleh RRQ Akira mengingat juga posisi dari Seigen ini udah mulai bersiap di area bawahnya. Dan di area atas tentunya akan ditinggal dari Gado bersama dengan seorang Gustala Gusta. Meanwhile dari Occupy Trons mereka bakal berfokus terlebih dahulu. Maro bakal coba untuk ngecek boost. Luis harus bersiap tentunya dengan satu buah Black The Way of Dragon ya. Apakah bisa mencuri ke arah satu pemain dari Occupy Trons, tapi sepertinya tidak akan terlalu overcommit juga. Occupy Trons kali ini bakal tarik ulur terlebih dahulu Pak Pulu. Oke, sekarang level 4 lawan level 4 sama dari sisi retributionnya, hanya saja sekarang poin kristalnya nggak kena karena siapapun tapi tertinggal sendirian. Akankah Tekasi berhasil langsung dilumat tapi ternyata Turtle Sled presented by UBS pun menjadi milik dari pemain RRQ Akira dan juga First Blood presented by Infinity berhasil langsung didapatkan pula dan Leo menjadi korban tambahan. Para pembab nongol akan diinvasi kah? Karena Luis tertinggal sendirian di belakang dan harus berjalan memutar. Ini agak sedikit menjadi kerugian karena akhirnya Leonya yang tumbang ditukarkan dengan Tekashi KB. Oh, dan bahkan sekarang kayaknya hampir saja terjadi sebuah solo kill dan tetap akan dikejar sepertinya. Maro mau dive in kayaknya. Dipaksakan walaupun dia harus mengorbankan nyawanya, gak apa-apa.
Gak apa-apa, junglernya hilang. Ya, jungler ditukarkan dengan roamer, begitu sebuah keuntungan yang didapatkan untuk berkali-kali lipat untuk sekarang Occupy Trons. Walaupun harus kehilangan dari segi turtle, tapi mereka mendapatkan lagi dan lagi pertukaran yang setidaknya membuat mereka mendapatkan keuntungan. Dan dibandingkan dengan Hayabusa yang di early game ini, aku bisa bilang bahwa joy-nya dari King lagi under banget. Leo, dia memiliki banyak sekali poin gold yang dia amankan dari awal. Sementara King dengan dia build ternyata menuju ke arah Genius One, sepertinya ini akan menjadi salah satu penghalang untuk nantinya ketika skema team fight mau tidak mau dia harus menyimpan skill-skillnya terutama untuk electrifying beats-nya agar tidak dia gunakan hanya untuk melakukan pattern farming saja. Oke. Wah. Way of Dragon-nya mungkin ke arah yang cukup jauh tapi dibalaskan lagi. Real World Manipulation plus Bonaparte Memory dan juga Real World Manipulation belum cukup loh. Bersama dengan pasif yang dimiliki Maro juga ya. Tadi langsung masuk mengumpat di area busnya. Membuat seorang Maro tentunya masih bisa bertahan. Meskipun tahun apart memory yang sudah dibuka oleh Gusta Lagusta. Tapi Tekashi dan satu buah River Fighter mencoba untuk memberikan poke damage ke arah seorang Hulk di sini. Club of Destiny di menit yang keempat. Jadi sebuah item yang sangat mahal sekali tentunya bagi Lunox. Dan ini akan menjadi sebuah jawaban nantinya ketika sedang ingin melakukan team fight 4-1. Terutama di early game seperti Occupy Trons yang nabrak terus-terusan ke arah Lewis. Ke arah seorang King. Terus beri pressure dari early game karena untuk Maro sendiri dia benar-benar memaksimalkan potential power dari Hilda di early game. Oke, itu dia Cimomo. Oke, Gusta Lagusta masih selamat. Dibalaskan Real World Manipulation dan mau kemana Gusta Lagusta karena masih bisa menggocek. Lenyap. Tapi terlalu dekat dengan seorang Fury sehingga masih bisa connect shot-nya. Sementara kali ini Maro akan menjadi pertukaran yang bisa dibilang ini cukup mahal untuk arah kira-kira. Karena Gusta Lagusta akan sedikit tertinggal tentunya dari segi farmingan. Dan terpaksa Luis harus menyelamatkan turret di area atas dan di-clear cepat mungkin. Tapi King udah mulai mengganggu, kali ini next fine base sudah mulai dibuka. Fury yang dapat. Dan Fury berhasil untuk mendapatkan purple-nya. Oke, tapi tetap bukan Hayabusanya. Tapi setidaknya retribusinya jadi nggak kepake setidaknya juga. retribusinya tidak digunakan, Iya. lalu King juga tidak mendapatkan keuntungan sama sekali. Walaupun sekarang kalau misalkan kita melihat secara skema nantinya untuk team fight selanjutnya, tetap target adalah Maro dan masih belum ada identifikasi bahwa teman-teman dari RRQ Akira akan menuju kepada Dominance Ice agar Maronya tidak bisa semena-mena menuju ke arah bagian depan. Iya, tapi Luis tadi hampir aja mau melakukan inisiasi ke arah seorang Gado, namun bakal coba ditahan karena Maronya udah mulai kelihatan juga nih di area pushnya. Dan yang unik adalah lihat item pertama dari Seigen. Dia langsung menuju ke arah Brute Force agar dia tahu kali ini dia tidak bisa ditumbangkan dengan cepat terutama bagi Gado dan juga bagi satu sosok Hayabusa yang bisa melakukan instant kill kepada sosok Eve yang begitu squishy di lini tengah. Tapi Luis menahan Wave Dragon-nya dan dilepaskan begitu saja setelah turretnya tumbang. Tapi Maro tentunya akan tumbang di tangan Gusta Lagusta. Gado ternyata miss the it chaos assault yang gak connect ke arah seorang Gusta Lagusta. Sayang banget dengan jarak yang masih sangat-sangat cukup jauh tadi. Jauh ya. Gak ada satupun damage yang masuk dan connect ke arah tim lawan Lunox. Kehilangan satu daerah pertahanan bola. Ya mau bagaimanapun Lunox di sini hanya sebagai eksekutor, jadi mau tidak mau dia harus memaksimalkan bagaimana badan yang begitu tebal dari sosok Hilda, atau setidaknya di sini harus memaksimalkan hook ketika dia mainin energy eruption, dan itu satu-satunya cara untuk bertahan hidup dengan menggunakan Lunox dan bisa melakukan dealing damage dengan pertukaran di area team fight. Oh, tapi Luis terpok begitu banyak damage-nya, tapi Tekashi mulai masuk dan satu bom River Fighter mengejar ke arah seorang Maro. Kali ini Luis bertahan, satu Bushido kill dari seorang Leo. Leonya nggak bisa menemukan Luis, tapi ternyata di backup dengan cukup cepat dari seorang Fury. Sementara di sisi lain Leo berhasil untuk mendapatkan turtle slain by UBS dan Fury tumbang. Tangan Gusta Lagusta masih mau lebih, Sonya connect, ternyata masih mau lebih. King-nya akan ditumbangkan di tangan seorang Maro. Oke, dengan hal yang udah mereka dapatkan untuk kali Turtle dapat, lalu ada satu orang bahkan dua orang tadi berhasil dihancurkan. Objektif selanjutnya, Alter Turret yang ada di area bottom lane ini udah harus langsung mereka sikat semaksimal mungkin. Bahkan ada penjagaan langsung dari minimap yang langsung dihasilkan oleh Hilda. Setidaknya ada informasi yang bisa dia berikan. Ya perlahan-lahan tapi pasti Occupy Trons dapetin keuntungan yang emang harusnya jadi hak mereka di early game. Karena dengan Hayabusa, Hilda, apalagi yang kita sempat mention sebelumnya Fredrin, ini akan membukakan sebuah skema permainan agar RRQ Akira tidak mendapatkan banyak sekali advantage di early game.
Dan nanti early game-nya akan dipegang sama OQ Patrons. Dengan mereka pegang early game, otomatis mid game-nya akan lebih dikuasai juga dari Territorial Lord. Dan bisa melakukan pick off lebih manis ketimbang di game yang sebelumnya. Secara Kayaknya- item, Gado sudah selesai dengan Lightning Transient, jadi kombonya udah cukup untuk eksekusi dari Lunox dengan Chaos Assault. Sisanya, ini tinggal gimana caranya dari Maro untuk mempertahankan badan tebalnya dia ketika nanti dia akan langsung di-engage oleh pemain-pemain dari RRQ Akira. Karena untuk sekarang, Tekashi dia sudah akan makin lebih mengerikan ketika memiliki Brute Force. Dan itu makin sulit lagi untuk ditumbangkan karena akan memiliki stack yang lebih banyak, pertahanan yang lebih kuat, dan juga penambahan darah serta cooldown yang lebih banyak. Tapi gila respect banget ya dari Gusta Lagusta, dia ngebikin satu buah mythical defense tentunya dengan rope-nya. Dan satu buah select plate ini benar-benar make sure damage physical yang dimiliki Occupy Trans ini nggak langsung masuk instan ke arah seorang Gusta Lagusta. Wah itu masih ya, mereka sekarang stay dulu di hari Amit, semuanya belum mau melakukan apapun. Baru saja disebutkan Tekashi udah kehilangan cukup banyak HP di bagian tengahnya, tapi Maro siapakah yang akan menjadi korban? Coba lihat cakarannya, tapi Void Crystal membuat langkah kakinya jauh lebih berat. Bahkan kali ini Hayabusa cukup berani. Leo, Anda itu tadi jarak di 8 yard. Dan spell save-nya udah mulai connect pula, tapi Maro berhasil menghancurkan langsung arah Luis ya, tapi Luis ya masih berhasil selamat Cimomo. Masih bersama selamat, ternyata ada satu buah shadow kill dari seorang Leo menumbangkan King yang menjadi target utama. Sementara dari Tekashi mulai datang kali memberikan backup ke arah RRQ Akira. Dan dengan satu pemain yang tumbang, tidak ada retribution untuk RRQ Akira. Harusnya Occupy mereka masih bisa untuk mendapatkan Lord yang tidak akan dikontes oleh RRQ Akira. Yap, Luis mau ngedeket aja coba susah banget karena diganggu oleh Maro yang ada di bagian belakang, tapi Maronya masih selamat lagi. Maro benar-benar membandel. Ya, ini sprintnya benar-benar dia gunakan ketika benar-benar momen krusial saja. Dan di satu sisi lainnya ketika ada The Way of Dragon akan di-cancel dengan Energy Eruption. Oke, dan bahkan mundur terlebih dahulu Seigen dengan satu buah flicker. Karena melihat pergerakan dari Maro kali ini yang sudah mulai muncul dari area boost mid nih ya. Iya. Dia akan terlalu overcommit deh. Dan kalau misalkan melihat dari sekarang ya, ini Gusta Lagusta sama Gado kalau secara perbandingan damage-nya tentu Gado akan lebih jauh memiliki damage karena dia akan menuju kepada Holy Crystal. Bahkan Fury dia sudah selesai dengan Divine Glaive-nya. Jadi untuk sekarang mau tidak mau teman-teman dari Occupy Trons akan menabrak terus-terusan, akan memanfaatkan bagaimana skema permainan mereka dengan 1.800 gold yang mereka amankan dengan pola permainan agresif. Tapi jangan sampai mereka terjebak di dalam area high ground karena masih ada Seigen. Seigen adalah jawaban untuk nanti di bagian high groundnya RRQ Akira comeback. Karena inilah satu-satunya cara untuk bertahan hidup nantinya di late game. Shadow kill yang sudah mulai terbagi, tapi kali ini Gado masuk dengan satu bom picker dan bahkan tumbang kali Seigen. Sementara pemain-pemain dari RRQ Akira bakal coba dipukul mundur. Double kill diamankan oleh Fury dan bahkan dari Tekashi sempat mendapatkan satu pemain yaitu Gado, tapi kali ini Hulk menahan di area depannya. King ngebuka satu buah Electrifying Beats dan bahkan Maro bersama dengan Hulk dengan satu buah Appreciate Wards dari seorang Hulk membuat King tentunya tidak bisa bertahan Pak Pulung. Terlihat tadi mereka sepertinya ingin bisa engage ya, tapi ternyata dengan ada satu Fredin di depan cukup dengan bisa menahan berbagai damage yang masuk. Valentina kembali lagi loh sambil menunggu dari sisi cooldownnya. Belum lagi Maro juga udah kembali dan menjadi korban satu orang. Dan ini dia jarak 8 dia akankah masih sempat, ternyata tidak. Leo ada shadow kill yang bisa dikeluarkan dan semuanya langsung mendekat begitu saja. Bahkan kali ini Leo jangan hilang, lenyap. Ini bisa menjadi turning table dari RRQ Akira dikarenakan satu momentum dari Leo ini bakal mematahkan banyak banget skema permainan agresif untuk Occupy Trons. Dan bahkan dilanjutkan kembali, dia dari RRQ Akira nggak mau berhenti dengan satu point kill saja. Agak sedikit terlambat backupnya, namun kali ini lihat King mencoba untuk maju dengan Electrifying Beats, mencoba untuk mengajar ke arah seorang Hulk. Namun dengan pergerakan dari Gado, nggak mau terlalu memaksakan dari RRQ Akira. Mereka setidaknya memberikan poke damage aja. Dan pemain-pemain dari RRQ Akira mereka harus mungkin bisa dibilang peka terhadap minimap juga. Karena speed push yang bisa dibawakan oleh Hulk ini kemungkinan besar bisa membuat pemain-pemain dari RRQ Akira ini ke distract gitu loh. Ya, dan Seigen walaupun dia sudah selesai dengan menggunakan satu buah item Ancient Talisman, tapi dia membutuhkan satu buah
Winter Traction, oh setup. Buset dah ini benar-benar, tapi Valentinanya down. Bahkan kali ini Gadonya sudah mengeluarkan Plan of Order. Terjebak sudah. Sehingga menempatkan bagaimana real world manipulation yang dia miliki ke arah yang benar-benar optimal. Dan itu yang sempat kita bahas sebelumnya kan. Kalau real world manipulation dari Seigen adalah sebuah jawaban. Karena dia juga lah yang memiliki efek slow. Sehingga frontliner dari OQ Patrons tidak bisa bergerak dengan leluasa. Tapi King, ingat di sini dia penting banget dengan retribution-nya. Iya. Sementara dibandingkan dengan Leo, ada perbedaan 2 level yang mengharuskan bahwa RRQ akhirnya tidak melakukan lord tapi melakukan sebuah skema pick off untuk memakan atau menghabisi bagaimana banyaknya hero-hero dari OQ Patrons. Tapi Hulk kali ini tidak akan terlalu memaksakan untuk melakukan kontes. Karya Lord slain by UBS kali ini untuk pemain-pemain dari RRQ Akira. Sementara OQ Patrons dengan kehilangan 2 pemain, mereka harus lebih bersabar. Tapi tahunnya connect. King! Oh, terkena Terrified tapi King! Oh, nggak bisa selamat. Dari seorang Fury yang langsung picture yang sangat amat baik. Dan kali ini lihat Lordnya udah langsung mulai mengarah ke area bawah. Sementara Luis melihat ada Hulk. Dan ini potensi dari seorang Maro. Apakah akan dimaksimalkan dengan adanya satu penculikan ke arah seorang Seigen? Sementara Seigen harus berhati-hati karena posisinya tidak baik-baik saja. Seigen apakah terculik tapi ternyata dia masih punya flicker untuk mundur. Dan Fight Crystal memberikan seorang efek tembakan dari TKC mengenai di depannya. Tembakan Fury tertangkap. Real World Manipulation yang dibuka oleh seorang Seigen. Tembakan Maro pun tumbang di tangan Gusta Lagusta 40. Benar sekali, Tekashi harus mundur terlebih dahulu. Luis mau kemana? Sementara Gusta Lagusta harus mundur pula mengikuti bagaimana mungkin serangan yang langsung dikeluarkan. Tapi di bagian atas Kingnya mencoba untuk bisa mendapatkan langsung ke arah satu pestar yang ada di area top lane. Point kristalnya memberikan efek slow, ada serangan kayak dilakukan. Tonepan memorinya sudah masuk ke dalam tubuh dari Gado. Wow, dan kali ini dengan 3 pemain tersisa dari Occupy Trans yang membuka satu body manipulation. Gadonya dipukul mundur, mau mencoba untuk menahan di area depan. Tapi Leo bakal coba ngebuka satu body shadow kill. Dan bahkan lihat pemain dari Akira dipukul mundur begitu saja. Bisa Lagusta masih mencoba untuk menahan dan Leo berhasil ditumbangkan namun akan di-trade dengan cukup cepat dari seorang Fury. Oke, bahkan untuk kali ini Maronya akan kemana lagi jobdesknya untuk bisa langsung mengejar ke arah King, tapi di bagian depan gitu. Hampir saja. Hampir. Itu temennya. Woi, ngapain lu lari ke arah gue? Dan itu adalah sebuah distraction yang masih belum ada henti-hentinya. Seolah mereka ingin bermain tanpa adanya space atau bahkan break untuk sebuah skema pertandingan di mid game ke late game. Ini dia Occupy Trans dan juga RRQ Akira dengan permainan cepatnya saling jual beli serangan, saling mencoba untuk melakukan trade kill hingga pada akhirnya mereka juga harus reset terlebih dahulu sebelum Lord yang selanjutnya. Dan ini untuk dari segi item, Immortal adalah jawaban. Pokoknya Immortal. Dan siapapun yang pegang Immortal atau Winter Truncheon atau bahkan Wind of Nature untuk menghindari satu buah serangan dari Shadow Kill seorang Leo akan mendapatkan sebuah jawaban dan juga sebuah skema permainan yang lebih diuntungkan untuk menuju ke arah late game nantinya. Leonya bakal recall dulu sih kayaknya. Oh enggak, bakal coba di cancel. Tapi kali ini lihat Tekashi sudah mulai tertahan. Dan ada 1 tahun yang di pop up oleh seorang Hulk. Kali ini King sudah mulai terlihat di area midnya. Ini harus berhati-hati, konsil mulai dibuka oleh RRQ Akira. Dan Luis bakal coba untuk mengejar ke arah Gado. Flicker dengan The Wave Dragon. Kali ini connect ke arah seorang Gado. Tapi sisi belakang Gusta bakal coba dikejar Leo. Gak berhasil untuk dapetin Gusta dengan satu buah shadow kill. Tapi kali ini lihat Luis mendapatkan informasi yang begitu penting. Dan bahkan Hulk menahan di area depannya Leo. Dia balik lagi tapi balik ke arah Quad Shadow bersama dengan teman-teman dari Occupy Trans. Tapi dari Kingnya mencoba untuk menahan. Super Minion udah mulai masuk tapi masih ada Minion yang keluar dari base dari Occupy Trans. Dan bahkan Leo tumbang. King terkena efek Terrified dan tumbang di tangan seorang Hulk dengan satu buah pressure ward. Wah, Real World Manipulation masih berlanjut. Hulk yang masih bisa bertahan, ada flicker yang dikeluarkan tapi Gusta berada di bagian belakang torepan dan Bori. Shutdown jet tercipta, Maro pun harus pergi dari tersebut. Tapi selagi masih ada Gusta dan juga ada Yip di area tersebut yang digunakan oleh Seigen, mereka harusnya masih bisa memberikan serangan terus-terusan. Tapi Super Minion udah mulai masuk ke area base dari Occupy Trans dan bahkan 15 detik waktu tersisa untuk Leo RRQ Akira. Mereka masih bisa untuk menjaga tempo mereka terlebih dahulu sebelum ada teamfight yang berkepanjangan di area midnya, Pak Pulung. Terus ya. Terus banget. Terus. Mereka mau teamfight yang benar-benar intens banget kayaknya. Tanpa henti kalau bisa. Karena memang secara skema untuk mereka bertahan hidup, Maro terutama sebagai frontliner, ini selalu melakukan teamfight di area rumput. Jadi
Regen HP yang dia miliki tidak akan ada henti-hentinya. Sementara Luis dia tahu siapa yang harus dia kick, dia tahu siapa yang harus dia incar. Iya. Gado adalah target yang harus dia kick secepat mungkin ketika nantinya Gado tidak memiliki lagi Order Brilliance. Tapi buat sekarang Fury juga bisa saja ditargetkan. Apalagi Leo? dalam kondisi di mana Fury-nya sudah memegang kehadiran dari Immortality. Iya, tapi Kiki ya, coba lihat tuh sneaky peek gitu. Dia split push ya, coba balik terlebih dahulu karena dia tahu ini Lord yang udah mulai bisa dimainkan juga oleh Aku Pythons. Jadi mau tidak mau harus ada retribution, kontribusi dari seorang King tentunya di Lord yang ketiga kali ini. Sementara siapa yang bakal ngebuka teamfight terlebih dahulu? Fury masih punya Immortality Ini bakal direset sih dan harusnya. sepertinya bakal di bet aja ya, B ya. Ya, bakal direset, bakal biarin untuk teman-teman Occupy Trons fokus Mereka ke nggak area dari mid atau top lane. Karena minionnya akan terus berjalan tanpa henti. Sementara lihat di top lane, masih tetap akan berjalan. Lihat sekarang, ini dia pick off-nya. Oke, mereka tahu ya busanya langsung bergerak ke bagian atas. Satu DP utama juga tidak ada di dalam satu pertempuran ini. Oh, energi Europe saja benar-benar memberikan hal yang sangat-sangat menyakitkan. Namun dirinya juga Immortalnya pecah. Tapi keduanya menghilang. Satu DP utama pula. Furinya gagal untuk bisa mendapatkan lagi karena satu poin. Malah dirinya yang menghilang di area tersebut. Dua pemain hilang dari Pythons dan Luis. Kali ini bakal coba diincar satu posisi Dokiel, tapi Maro masih mencoba untuk melakukan sedikit tindakan ke arah seorang Luis menculik pemain yang di area di depannya. Tapi ternyata dengan kehilangan Immortality itu cukup dari Pythons. Dan Luis pun masih bisa bertahan, tapi King, jangan sampai terlalu Wah, salah jalan. Tapi King ternyata dia sempat di-beat oleh seorang Maro dan membuat dia tentunya bakal di pick off, dipanis begitu saja. Ini dipaksa karena gak ada Quachedo lagi dari Hayabusanya. Oke, Leo, Lensi seperti apa? Karena udah menghilang Immortalnya pecah. Leo, ada Winter, cepat banget tangannya buat Shadow. Gak sempat kabur dari area tersebut. Dia beli Winter Transition di saat Immortalnya pecah. Dan itu dia. Di mana pemain-pemain dari RRQ Akira mereka tahu mereka bisa mendapatkan Lord ini karena Super Minion terus berjalan dari area atas dan juga area mid. Tapi kali ini Maro harus diusir terlebih dahulu. Tekashi bakal coba untuk menahan di area belakangnya. Gado udah mulai bersiap-siap. Tapi Maro baikkan cukup banyak kali ini. Satu buah Brilliance of Order dari seorang Gado mencoba untuk bertahan di area backline-nya. Dan bahkan ini buying time yang banyak banget dari Occupy Trons membuat RRQ Akira bakal ngeriset lagi. Tapi masalahnya Gak ada yang mau reset, itu Gak ada dia yang mau permasalahan reset. utamanya. Karena mereka team fight-nya intens banget. Mereka udah terbawa adrenalin rush yang sudah semenjak di menit yang ke-16 terjadi. Karena baik dari RRQ Akira atau bahkan Occupy Trons, mereka sama-sama memiliki keunggulan. Dan buat sekarang karena hadirnya King, ini bakal menjadi sebuah Lord yang gratis bagi teman-teman RRQ Akira. Lord yang menjadi milik dari Akira. Lord selain bersama Bayu Besko pun berhasil mereka amankan. Udah ada kehadiran dari tubuh Leo sendiri. Hanya saja mereka harus diserang lewat 6 sekaligus. Ini dengan bersama Lord, nggak ada lagi best turret. Buset. Dan ingat, ini ada reward manipulation. Di samping Lord, Eve akan memberikan efek damage tambahan. Meledak-meledak pula. Kecuali kalau misalkan ternyata ada jawaban dari Occupy Trons. Oke, apakah jawaban itu sudah mulai disiapkan oleh Python sembari dari Lord yang udah mulai berjalan. Dapatkan satu buah Next Dragon Fall, satu buah Dewa Dragon-nya connect dari seorang Luis ke arah seorang Hook. Dan Lord yang bakal berfokus terhadap base-nya kali ini Tekashi. Bakal coba dipukul mundur Maro. Bakal baik time waktu yang banyak di area belakang, tapi dia ditumbangkan oleh Gusta. Sementara ini Lord yang masih bisa dibersihkan oleh pemain dari Occupy Trons. Sementara Super Minion udah mulai masuk kali ini. Dan sepertinya dari Occupy mereka bakal coba untuk menahan cukup lama. Leo! Hampir saja. What? Masih ada satu efek dari Glowing Wand dan juga Jet Kudo Luis. What are you doing? Terlalu beresiko, bahkan dua orang untuk kali ini. Mortalnya pecah di lampu. Dia masih bisa pergi Asibun. Hanya saja reload bisa dikeluarkan di sana yang tepat dan juga harus digagalkan begitu saja. Sakit banget Kesa Soldier. Dan lejak semua. Wipe up kali ini. RRQ Akira goes to the next bracket. Wow. Dan tim dari Middle East kita terpaksa dipulangkan di babak lower bracket. Dan lihat, bener-bener panjang banget tim fight-nya. Ya, itu tim fight yang tiada hentinya akan terjadi, selalu lebih tepatnya terjadi. Karena mau bagaimanapun, semenjak menit yang ke-16, memang RRQ Akira harus menjalankan skema seperti ini. Wow. Kalau mereka hentikan, yang ada Hayabusanya pegang spot, yang ada teman-teman Occupy Trons bakal pegang ambush, dan hal tersebut yang mereka hindari. Efek glowing wand dari seorang Seigen ternyata masih
membakar tubuh dari seorang Leo. Dan itu yang sempat aku mention sebelumnya, Seigen adalah jawaban dari RRQ Akira. Iya. Semenjak menit yang ke-12 aku bilang jangan sampai melakukan team fight ketika Seigennya pegang posisi. Tapi good game well play Luar banget biasa sih banget dari... bahkan buat Occupy Trons. Iya, Tim benar-benar. asal Middle East North Afrika yang untuk sekarang memiliki sebuah improvisasi karena sebelumnya mereka hanya finish di posisi ke-16 sampai dengan ke-13. Tapi ini dia, ternyata sang raja dari Brazil juga masih bertahan di babak lower bracket.